Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Ya, jadi baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar kelima. Namun sebelumnya Pak Guru minta supaya lebih barokah apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Jadi saya minta kelas untuk mendengar. Silakan. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya apa namanya, untuk lebih kita bersemangat ya, kita tepuk kelima dulu ya. Tepuk kelima. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita membuat selena nanas. Namun sebelumnya kita akan apa namanya, tahu dulu tujuannya. Ya. Jadi tujuan kita untuk belajar bagaimana caranya kita membuat selena nanas ini adalah bagaimana peserta didik mampu mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan, berkomunikasi dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama, serta menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Jadi itu adalah tujuan apa namanya kita membuat selena. Nah, targetnya adalah proyek ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar, kritis, dan bertolak. Ya, selanjutnya apa itu tanaman nanas? Ya, jadi jenis tumbuh-tumbuhan yang berasal dari Brazil, Bolivia, dan Paraguay. Tumbuhan ini termasuk dalam familia nanas-nanasan, famili Bromeliaceae. Ya. Perawakan nanas tumbuhan yang rendah, jadi tidak terlalu tinggi, herba atau menahun dengan 30 atau lebih daun yang panjang berujung tajam. Jadi seperti tadi yang kita lihat, setelah kita terjun langsung ke apa namanya tempat penanaman nanas, jadi bagaimana kita lihat daun-daun nanas sangat pusing dan tajam. Ya, kemudian nanas ini juga mengandung gizi ya dari buah nanas. Dia mengandung vitamin A, vitamin C yang bersifat antioksidan dan kalsium, fosfor, magnesium, mangan, zat besi, tiamin, natrium, kalium, gula, buah, sukrosa, serta enzim bromelain, suatu enzim protease yang bekerja sebagai pemecahan protein. Nanas juga mengandung cukup banyak serat, jadi ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Gizi dari buah buah nanas adalah manfaatnya pertama menurunkan tekanan darah. Jadi kalau kita makan nanas bisa menurunkan tekanan darah. Kemudian selanjutnya menurunkan berat badan. Jadi bagi anak kecil semuanya mungkin ada di antara kalian
yang mau menurunkan berat badannya, mungkin ada yang ya. Jadi silakan konsumsi buah nanas. Kemudian lagi obat, ya, kemudian mengobati asam urat, ya, mengobati asam urat. Kemudian mengatasi gangguan pencernaan, kemudian mengatasi perut kembung, menguatkan tulang, dan mencegah batuk akibat flu dan demam. Manfaat nanas yang tadi ya, kemudian ada juga bagaimana bahaya dari buah nanas. Jadi manfaatnya ada, kemudian bahayanya juga ada. Apa bahayanya dari buah nanas? Pertama, dapat menggugurkan kandungan, ya, dapat menggugurkan kandungan. Kemudian buah nanas memasak mengandung kadar gula yang cukup tinggi, ya, terkadang sehabis makan nanas segar tidak terasa datar. Sudah merasakannya? Sudah. Bagaimana kalau kita sudah makan buah nanas, ya terasa lidah kita terasa. Ya, jadi selanjutnya kita akan bagaimana caranya kita membuat selai nanas. Jadi membuat selai nanas yang pertama adalah bagaimana kita kupas buah nanas hingga bersih, ya, ada kulitnya kita kupas, kemudian hilangkan seluruh mata dan bagian tengahnya karena keduanya tidak enak untuk dimakan, ya, jadi durinya, mata nanas, ya, jadi kalau kita makan terasa gatal nanti lidah kita, jadi itu semuanya kita kupas. Ya, jadi setelah kita kupas buah nanas, selanjutnya kita potong kecil-kecil, ya. Kita potong kecil-kecil dan setelah dikupas tersebut, jika kita menginginkan hasil yang lebih halus, kalau kita menginginkan hasil yang lebih halus, kita potong kecil. Kemudian selanjutnya kita memblender buah nanas yang telah dipotong tersebut. Jadi setelah kita kupas, kita iris kecil-kecil, lalu kita blender. Ya, selanjutnya setelah kita kupas, kita iris, kita blender, kemudian kita masukkan potongan nanas ke dalam panci, ya. Kita masukkan ke dalam panci. Kemudian panaskan menggunakan api sedang. Panaskan api bukan sedang. Masukkan gula pasir, air jeruk, limau, dan kayu manis. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Jadi setelah kita kupas, kita iris, kita blender, kita masukkan ke dalam panci, ya. Kita aduk, ya. Setelah kita campur dengan gula manis dan lain sebagainya. Ya, jadi selanjutnya kita akan masak nanas ini kurang lebih 30 menit, ya. 30 menit hingga kandungan air dalam selai berkurang. Selama proses memasak, selai harus selalu diaduk. Jadi kita aduk terus selama kita memasak agar tidak gosong pada bagian bawahnya. Jadi supaya tidak gosong, jadi kita aduk terus selama proses kita memasak. Setelah air cukup berkurang dan tekstur selai menyerupai pasta, angkat dari pemanas, kemudian dinginkan hingga seluruh uap panasnya hilang, ya. Masukkan selai ke dalam toples kaca dan simpan dalam lemari es, ya. Selai yang dibuat dengan baik biasanya mampu bertahan selama 3 bulan atau lebih tanpa bahan pengawet. Jadi itu lamanya kita memasak nanas kurang lebih 30 menit. Selanjutnya kita akan buat kelompok, ya. Kita akan buat ke kelompok. Ya, silakan. Sekarang kita buat kelompok. Pertama sih kita harus lemburkan dulu, ya, tanah ini, karena ini modelnya kita tanam
Ya, silakan ambil apa namanya bahannya. Yang kelompok satu mana kelompok satu? Ya, silakan ambil nanasnya ya, sama pisau atau silakan. Kelompok satu silakan. Ya, pisaunya. Kelompok dua ambil bahan untuk nanti mengaduk. Ya, silakan. Ya, jadi anak-anak sekalian, jadi tadi kita sudah mempraktikkan bagaimana caranya kita membuat selena nanas. Jadi ini hasilnya dari kelompok satu, ya, kelompok dua, kelompok tiga, ya. Jadi luar biasa, kalian sudah bisa mempraktikkan bagaimana caranya kita membuat selena. Nah, jadi sekarang Pak Guru akan coba, nah, bagaimana caranya kita praktik untuk ya, jadi caranya kita ambil sendok ya. Kemudian kita olesi roti ya. Olesi. Ya. Ini dari kelompok 3 ya. Itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi semuanya kita akan coba, aku akan coba. Apakah ada yang kurang manis, manis atau manis sekali. Masya Allah, manis. Luar biasa. Ya, jadi Pak Guru tanya, apakah kalian senang untuk bagaimana praktik membuat selai nanas? Ya, jadi besok kita buat lagi ya, yang banyak supaya kalian bisa membawa pulang. Ya, supaya bisa dirasakan oleh orang tua kalian. Ya, semuanya enak ya. Ya. Ya, jadi anak-anak sekalian, apa namanya? Tadi kita sudah praktikkan bagaimana caranya kita buat selai nanas. Pak Guru coba, jadi luar biasa. Jadi untuk apa namanya? Praktiknya tadi kan sudah dari bahan nanas, gula dan lain sebagainya. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita sama-sama tutup dengan berdoa ya. Semoga apa yang kita pelajari berkah dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya minta ketua kelas untuk memimpin doa.
Ya, jadi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.